Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda tentunya senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali saya Fai Nizar hari ini kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, dalam episode kali ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Kali ini dalam episode Ustadz Menjawab. Dan kembali saya ingatkan Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Ini Kiai, ada pertanyaan dari Fakih Lumajang. Pertanyaannya, bolehkah menjual barang kotor atau najis? Misalkan kotoran kambing yang nantinya akan digunakan untuk bahan pupuk. Apabila akadnya bukan sebagai jual beli melainkan ongkos untuk mengemas kotoran kambing tersebut. Apakah yang seperti itu diperbolehkan, Kiai? Iya, jadi pembicaraan tentang menjual barang najis. Itu dalam Islam itu ada banyak mazhab. Misalnya mazhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal misalnya, kotoran yang mengandung najis, atau kalau Imam Ahmad tuh kalau kotoran yang hewannya dimakan dagingnya itu kan dikatakan tidak najis. Apapun dalam dua mazhab itu boleh melakukan jual beli itu selama itu bermanfaat untuk kehidupan umat manusia. Jadi kayak pupuk itu kan bermanfaat buat petani misalnya. Nah, kalau dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Malik memang tidak boleh menjual barang najis. Tetapi konteks hari ini barang-barang seperti itu kan ada manfaatnya. Bahkan sampah hari ini itu kan bisa diuangkan. Saya dulu baru punya kenalan teman itu ngumpulin bekas makanan kita, tulang-tulang itu. Jadi kalau kita makan ayam, makan kambing atau apapun, tulangnya itu dimanfaatkan. Konon kabarnya untuk vitamin D. Nanti kulit binatang yang ada di kepala itu kan dibuang. Itu kan sekarang bisa menjadi gelatin. Bahan untuk cangkangnya kapsul, untuk puding. Yang dulu mungkin itu tidak berharga. Saya pernah melihat di beberapa negara, kenapa ini sapinya kok gemuk-gemuk. Itu ternyata bekas perasan pabrik gula kita. Jadi kalau kita punya misalnya tebu, itu kan diperas oleh pabrik gula untuk diambil gulanya kan. Setelah itu bekasnya dibuang. Itu kan sampah. Hukum mencurabkan sampah kan dulu nggak boleh. Tapi sampah ini ternyata begitu dikirim ke Australia, ke New Zealand, itu diolah jadi pakan ternak, sapinya makan gemuk-gemuk. Kata saya, ya Allah ini kan sampah tapi bermanfaat buat sapi-sapi itu. Oleh karena itu menjual barang seperti ini, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, itu tidak kemudian memperjualbelikan barangnya. Tetapi melakukan akad yang namanya ijaroh sewa. Menyewa apa? Menyewa tenaga orang untuk mengumpulkan dan membawa. Jadi kalau saya ada pabrik pupuk, kotoran binatangnya itu saya kumpulkan di dalam karung biasanya, kemudian diikat yang rapi, saya bawa ke pabrik pupuk. Saya tidak menjual itu. Tapi saya katakan ini ongkos mengumpulkannya dan ongkos memasukkannya ke dalam karung sampai saya antar sekian, per karung sekian. Nah itu mendamaikan beberapa pandangan dalam fikih Islam. Akad ijaroh. Akad ijaroh sewa, menyewa orang, ya menyewa orang untuk mengumpulkan kotoran binatang kan boleh saja. Karena itu kan daripada berserakan misalnya, bau dan tidak bermanfaat, kemudian dia menjadi kolektornya lah. Dia kumpulkan, kemudian dia bilang setiap mengumpulkan satu karung upah saya. Memasukkan ke dalam karung, membersihkan dan sebagainya sekian. Itu sama halnya sebetulnya juga dengan pemulung misalnya Iya, kan sama. Atau kalau kita melebarkan jual beli ikan sama kucing yang tidak untuk dimakan kan. Kita misalnya melihat ikan koi, ada orang suka, saya nggak suka. Tapi ketika orang suka, maka yang dijual belikan itu harganya kan bukan harga ekonominya kan. Betul. Ketika kucing misalnya diperjualbelikan, dulu kan tidak boleh. Karena mungkin orang tidak kemudian melihat kucing itu bisa dilombakan,
kucing itu bisa didandanin, Iya, 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 kucing itu iya. bisa dididik, sehingga kemudian ada aspek keindahan kan. Kucingnya pinter di rumah, bisa bukain pintu gitu loh. Saya kebetulan juga kayak gitu, kakak saya itu punya banyak kucing Iya, gitu. iya, iya. Kucingnya tuh pinter-pinter. Kemudian ketika saya lihat ini tuh, saya dapat hiburan dan kenikmatan. Iya. Berarti ketika saya menjual belikan kucing, kan bukan kucingnya sebetulnya, tapi saya sedang membeli suasana ya ketika melihat kucing-kucing seperti itu. Nah, yang Oke. seperti itu tentu berbeda dengan masa lalu. Oke, oke. Jadi kurang lebih betul ya Pak Fakih nih ya. Akadnya bukan sebagai jual beli melainkan ongkos untuk Ongkos, mengemas tadi tuh ya. iya, Kiai, ya. iya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Pak Munasib Tangerang. Pertanyaannya, apa hukumnya melakukan transplantasi bagian tubuh orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup? Misalnya transplantasi kornea mata. Ya, Oke, silakan. transparansi dalam Islam itu disepakati oleh semua ulama di semua negara muslim. Ini kan persoalan baru kan, karena dulu tentu teknologi kedokteran itu kan tidak seperti sekarang di masa lalu. Maka kalau cari itu dalam fikih lama, itu mungkin nggak ketemu. Tapi dalam fikih baru yang namanya naqlul a'dha, memindahkan anggota tubuh orang, atau ziro'ah, menanamkan kayak hati sekarang kan sudah mulai bisa dicangkokkan. Jadi kalau ada orang yang hatinya rusak, itu disayat, dibuang, ditempelkan dengan hati orang yang tentu baru meninggal. Iya. Konsepnya adalah dalam Islam, kalau itu dilakukan dengan akad tabarruk, donor, ikhlas, maka semua ulama membolehkan. Tetapi kalau dengan jual beli, maka semua ulama mengatakan itu hukumnya haram. Haram. Kenapa? Kalau misalnya gini, saya hidup punya dua mata nih, tahu-tahu saya butuh uang, terus saya bilang, udah Mbak Eva, tebus deh kornea mata saya satu gitu Iya. loh ya. Maka kalau dihargai, satu kornea berapa? 1 miliar misalnya. Ini nggak boleh dalam fikih. Nggak bolehnya kenapa? Karena mata itu kan bukan punya saya. Mata itu kan punya Allah. Saya kan ibaratnya itu cuma apa ya, hak guna pakai selama saya hidup. Maka karena ini bukan milik saya, maka tidak sah untuk memperjualbelikan sesuatu yang bukan miliknya. Iya. Jadi kalau diperjualbelikan hukumnya nggak boleh, tetapi kalau didonorkan itu hukumnya boleh. Kalau nanti setelah didonorkan nih, misalnya ada ibu yang sakit, kemudian ada orang meninggal, waktu hidupnya dibilang nanti kalau saya meninggal, mata saya ikhlaskan, saya donorkan, didonorkan. Setelah itu, keluarga yang mendapat itu misalnya memberikan tali kasih, ungkapan terima kasih, tidak dipersyaratkan, tidak diperjualbelikan, tidak diperjanjikan, tidak merupakan kebiasaan di tengah-tengah masyarakat, tapi murni dia ingin memberikan apresiasi, ya boleh saja itu diterima. Oke. Bahkan kata guru saya, kalau kemudian itu diterima, gunakanlah untuk sesuatu yang membahagiakan almarhum atau almarhumah. Misalnya, oh dapat dikasih uang besar banget, saya sedekahkanlah uang ini dengan membeli Quran. Qurannya saya kasih ke panti asuhan. Dulu uang ini saya dapatkan karena ibu saya mendonorkan korneanya agar orang yang tidak bisa melihat, bisa melihat. Sekarang hasil dari itu supaya orang-orang melihat Quran semua. Itu kata guru saya boleh selama tidak diperjanjikan, tidak dipersyaratkan dan tidak dijadikan kebiasaan. Oke, berarti ini juga berlaku untuk donor misalnya, ini kan orang yang sudah meninggal Kiai. Iya. Misalkan donor orang yang masih hidup Iya. misalnya, donor untuk Iya. keluarganya. Keluarganya. Itu sebetulnya boleh ya Iya, Kiai ya? karena kan ada misalnya teknologi baru yang saya dengar di negeri Cina misalnya, itu bisa mendonorkan hati tanpa kemudian merusak hati orang. Jadi kalau mungkin ada bagian kecil dari hati orang tuanya yang sudah rusak, itu bisa dicangkokkan dengan bagian hati anaknya, disayat. Nah, ini kan masih dalam keadaan hidup. Iya. Nah, ini boleh dilakukan, semuanya boleh dilakukan, tapi dengan syarat ya, bahwa operasi cangkok yang akan dilakukan itu menurut teori ilmu pengetahuan hari ini itu memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi daripada tingkat kegagalannya. Oh, Jadi kalau oke. dokter spesialis bilang, "Pak, ini kalau dicangkokkan, maka hatinya bapak ini akan sembuh dan punya kemungkinan hidup 20 tahun lagi." Walaupun kan nasib orang dan ajal tidak ada yang Iya, tahu. betul. Tapi kalau 20 tahun kan berarti secara medis sukses ya. Nah, tapi itu maka boleh dilakukan. Dan yang saya yang diambil hatinya misalnya untuk bapak saya itu saya juga, "Bapak sehat walafiat nggak apa-apa." Tapi kalau misalnya, "Pak, ini usaha saja loh, belum tentu sukses."
tingkat kesuksesannya berapa persen dokter? 20%. Maka tidak dilakukan. Oke. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan 20% itu mendatangkan resiko buat saya yang sehat kan. Ya. Nah, tapi kalau tingkat kesuksesannya mungkin di atas 70% itu dibolehkan. Oke, baiklah. Baiklah Kiai, kita sebelum ke pertanyaan selanjutnya, kita akan break dulu Kiai. Baiklah, pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.